Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema wanita penghuni surga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, akhawatil muslimah, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah, bapak ibu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang wanita penghuni surga. Dan kalau kita perhatikan, pembahasan ini penting dilihat dari sisi, atau dilihat dari beberapa sisi ya. Dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yaitu ketika kita membahas tentang surga, maka hati kita akan senantiasa selalu bercita-cita ingin sukses di akhirat. Dan sukses di akhirat itulah kesuksesan yang hakiki. Ini harus dipahami baik-baik. Apabila seseorang membicarakan tentang surga, neraka, maka
dia hatinya akan senantiasa berpikir, bagaimana saya bisa sukses di akhirat. Dan sukses di akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Seseorang hidup di dunia dikatakan sukses, maka kesuksesannya hanya sementara. Karena setelah beberapa lama dia akan wafat. Dan ketika dia wafat, kesuksesan duniawi yang dia kira tadi kesuksesan tidak akan dia bawa. Makanya Allah sering menyebutkan tentang kesuksesan akhirat adalah kesuksesan yang hakiki. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, illa lahun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Orang kalau membicarakan tentang surga, senantiasa yang ada dalam benaknya adalah bagaimana bisa selamat di akhirat. Bagaimana bisa selamat masuk surga di akhirat. Dan itulah kesuksesan hakiki. Nah, kalau seandainya pemikirannya seperti itu terus, maka dunianya tidak akan pernah menipu dia. Tidak akan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Tidak akan dia terlalu berlebih-lebihan bermain-main di dunia. Karena kehidupan sebenarnya adalah bukan dunia. Kehidupan sebenarnya adalah sukses di akhirat, masuk ke dalam surga. Cara berpikir inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka tidak heran kadang-kadang kita dengar Nabi Muhammad SAW, beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ya, nanti kita akan bahas wanita-wanita yang penghuni surga ini bagaimana ibadahnya. Tidak heran, kenapa? Karena dia tahu kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi penting sekali terus menerus membicarakan tentang surga neraka. Dan hati-hati, di zaman sekarang ada orang-orang yang tidak suka kalau ada pendakwah membicarakan tentang surga neraka. Kata mereka jualan ayat, jualan mayat. Ya, ada yang tidak suka itu. Kalau ada pendakwah membicarakan surga neraka, ada yang tidak suka. Padahal orientasi seorang muslim adalah bagaimana dia sukses yang sebenarnya, yaitu masuk surga, jauh dari api neraka. Nah itu. Jadi saya beri contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin ngajak ibu-ibu berpikir. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang menghalalkan segala cara ingin mendapatkan dunia. Maka kalau dia tahu kesuksesan hakiki adalah masuk surga,
kenikmatan yang sebenarnya adalah di dalam surga, maka niscaya dia tidak menghalalkan segala cara. Tidak masuk tuh ke dalam hadis Rasul, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Tidak akan datang pada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang haram ataukah yang halal. Ini gak akan terjadi nih. Kenapa? Karena dia ingin suksesnya di akhirat, maka dia tidak menghalalkan segala cara. Urusan rezeki ini, apalagi di zaman yang katanya semakin sulit, diprediksi tahun 2023 semakin sulit, resesi dan semisalnya, orang jual diri, perempuan-perempuan jual diri. Saya ingin sekali menasihati perempuan-perempuan cantik, kulit mulus, putih, langsing, tinggi, diberikan oleh Allah keindahan penciptaan pada dirinya, tetapi dia jual diri. Saya ingin sekali ngasih nasihat, nak, dek, wahai saudariku muslimah, itu sementara aja. Yang hakiki nanti di akhirat. Itu bando penghuni surga, bando penghuni surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi penting sekali berorientasi ingin masuk surga, itu penting. Cita-cita ingin masuk surga. Maka ibu-ibu yang hadir di sini, yang belum bercita-cita ingin masuk surga dan belum bercita-cita tinggi ingin masuk surga, cita-citakanlah. Karena dengan berorientasi ingin masuk surga, selamat di akhirat, dan itulah kesuksesan hakiki, maka dia akan tidak mudah terlalaikan dengan dunia. Ada istilah di tengah anak-anak muda di zaman sekarang, hidup alter life, alternative life. Ada real life, ada alternative life. Real life mungkin berjilbab, datang ke pengajian. Tapi alternative life di dalam kamar, jual diri, goyang pantat, buka buah dada demi uang, yang sangat mudah di zaman sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orientasinya cuma dunia. Ini penting sekali. Itu urusan rezeki ya. Urusan pendidikan anak juga begitu. Jadi orientasi surga itu, ingin masuk surga itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Akan terlihat sikap dia menghadapi sebuah permasalahan dunia. Ini orang orientasinya dunia atau akhirat. Kalau dia ya meskipun rugi dunia tapi akhirat selamat, itu berarti dia orientasi di akhirat. Pendidikan anak disekolahkan di lembaga pendidikan Islam, apalagi yang boarding, bukan hanya sekedar yang sekolah Islam pulang pergi agar lebih benar-benar terjaga, apalagi kita di kota besar. Ya. Pengambilan sikap orang tua seperti itu, kenapa? Karena orientasinya akhirat. Ini sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jilbab lebar-lebar, bercadar. Pas lagi mau nikah, yang ngelamar laki-laki belum ngaji, nggak kenal dakwah sunnah, tapi orang yang diluaskan rezekinya akhirnya ikut-ikutan, akhirnya mau menerima. Ya, akhirnya hari pertama sudah bermasalah. Ada ikhtilat, ada musik. Itu sebenarnya akibat dari pengimplementasian orientasi. Apakah orientasinya dunia atau akhirat?
Sama nih. Sudah ngaji, orang tuanya udah ngaji nih. Bahkan panitia kajian. Sakinah hidayah. Hidayah sakinah. Giliran punya anak perempuan yang ngelamar laki-laki, belum kenal dakwah sunnah. Karena kerja punya jabatan, kerja di pertambangan kah, perminyakan kah, ayo. Akhirnya hilang tuh ilmu panitia kajiannya. Bahkan ini, mohon maaf, ini ada sudah masuk ke dalam ranah para pendakwah. Ya, orientasi terlalu tinggi tentang duniawi. Takut nanti anaknya tidak makan. Harus nyari ngaji yang pasangannya, saudari-saudari muslimah. Nah, yang penting membicarakan wanita penghuni surga. Selalu ingat terus surga, surga, surga. Itulah yang dijadikan sebagai tata cara hidup, manajemen hidup para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dunia cuma sementara. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ana karakibin astadhillu tahta syajarah thumma akum warah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya sebatas sebagai pengendara, pengembara yang singgah di sebuah pohon, kemudian bangun lagi, lalu meneruskan ke tujuan asliku. Ini penting ini, ya, karena sangat kita akan tahu. Coba ibu-ibu bergaul dengan seseorang, dia orientasinya dunia atau akhirat, kita akan tahu ketika dia mengambil sebuah pilihan atas sebuah permasalahan yang dia dapati. Ya, dalam urusan apapun, entah itu urusan keluarga, urusan harta, urusan pendidikan anak, urusan hubungan istri dengan suami, dan seterusnya. Urusan hubungan dengan rahim-rahim. Yang mendendam terhadap rahimnya, kakak adiknya mendendam, punya permasalahan mungkin. Yang mendendam, maka orientasi dunia tuh, wah, dia yang sombong duluan Ustaz. Dia yang punya salah Ustaz. Dia yang begini Ustaz. Orientasi dunia itu. Tapi kalau orang orientasi akhirat, nggak ada urusan siap mendendam. Karena dia tahu kalau dia punya masalah dengan rahim, pasti tidak diangkat amalnya. Dan saya ingin sekali ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang ngaji sama saya harus dekat dengan rahim daripada dengan teman pengajian. Ya, itulah orientasi surga, masuk surga. Nah, kalau dijelaskan panjang sekali, tapi bukan itu tema kita. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kenapa berbicara tentang wanita? Apakah cuma wanita yang masuk surga? Atau kenapa? Maka jawabannya adalah karena dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malah wanita penghuni surga yang paling sedikit. Nah, ini yang menjadi concern kita. Makanya ada tema wanita penghuni surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bismillah. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim dari Imran bin Husain juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah para wanita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dan seluruh kaum muslimin termasuk yang sedikit itu. Memang terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih banyak jumlahnya? Apakah laki-laki atau perempuan di dalam surga yang lebih banyak jumlahnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama karena begini pemikirannya. Perempuan nanti seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga mempunyai minimal 2 istri. Berarti 2 perempuan. Berarti jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ada seorang perempuan bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, saya itu cinta sekali sama suami saya. Boleh enggak saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya dan suami ke dalam surga. Dan kalau kami masuk berdua ke dalam surga, jangan kasih suami saya bidadari." Yang menarik lagi jawaban Syekh. Kata Syekh, "Ibtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah." Kalian sudah menyiksa kita tidak bisa poligami di dunia, sampai di akhirat juga tidak bisa. Ya. Tapi itulah salah satu cintanya seorang wanita kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terjadi ikhtilaf memang pendapat para ulama bahwasanya apakah memang jumlah perempuan lebih sedikit di dalam surga dibandingkan laki-laki. Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jumlah perempuan sama saja dengan jumlah laki-laki di dalam surga. Nah, baik, sekarang kita apa yang sebenarnya ingin kita bahas? Saya ingin membahas tentang wanita-wanita termulia di sisi Allah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari wanita-wanita tersebut. Dan tema ini saya ambilkan dari beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Wanita terbaik satu alam semesta. Hadisnya begitu. Khairun nisa'il alamin. Wanita terbaik sealam semesta. Ada 4 dalam hadis ini. Maryam bintu Imran. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Asiyah istri Fir'aun. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa kafadli tharidi 'ala sa'iri ta'am."
Yang sempurna dari para lelaki banyak. Maksudnya para nabi alaihi wassalatu wassalam seluruhnya dari para lelaki. Makanya yang sempurna dari para lelaki banyak. Para nabi, para rasul. Dan tidak sempurna dari para wanita kecuali Asia istri Fir'aun, Maryam anak perempuan Imran. Maryam anak perempuan Imran. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan seluruh wanita seperti makanan ats-tsarid dibandingkan seluruh makanan. Berarti dari dua hadis ini kita kumpulkan wanita paling terbaik adalah ada 5. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad. Yang keempat Asia istri Fir'aun. Yang kelima Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wa alaihimussalam. Baik, kita bahas satu-satu ini, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas dulu tentang Maryam binti Imran. Kalau dari sisi keturunan, ya, dari sisi keturunan, Maryam ini adalah anaknya Imran. Imran, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah keturunan dari Yakub. Jadi kalau kita runut ya, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak kemudian Ismail. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Salah satu anak dari Yakub adalah ada 12. Anak dari Yakub itu ada 12 selain Nabi Yusuf. Salah satu anak dari 12 tersebut namanya Lawi. Yang disitulah nanti keluar Imran. Itulah keluar apa? Imran. Dan Maryam alaihissalam adalah binti Imran. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian ahibati fillah, a'adhanillah wa iyyakum. Maryam binti Imran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Maryam. Khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Wanita paling terbaik sedunia Maryam anak Imran. Wanita paling terbaik sedunia Maryam anak Imran. Kemudian juga para ulama rahimahumullahu ta'ala sampai berbeda pendapat tentang apakah Maryam alaihassalam nabiyah, nabi wanita. Saking istimewanya Maryam. Dan ini pendapat para ulama salaf. Sebagian mereka berpendapat bahwa Maryam adalah nabiyah. Imam Al-Qurtubi berkata, as-sahihu anna Maryama nabiyah. Kata Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Pendapat yang benar bahwa Maryam adalah seorang nabi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat menurut pendapat jumhur, yaitu bahwa
Maryam bukan nabi. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, beliau menukilkan al-ijma' ala anna Maryam laysat binabi, bahwa Maryam alaihissalam bukan seorang nabi. Kenapa? Karena seorang nabi senantiasa adalah laki-laki, ya, senantiasa adalah laki-laki. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa setiap nabi adalah laki-laki. Di antaranya yaitu tidaklah kami utus seorang rasul illa rijalan. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali para lelaki. Dalam surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan seorang laki-laki menjadi rasul. Ini menunjukkan bahwa para rasul hanya laki-laki, dan ayat yang semisal banyak. Ya, ayat yang semisal sangatlah banyak. Dalam surat Yusuf ayat 109, surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Anbiya ayat 7. Saya bacakan surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaih. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali laki-laki yang kami beri wahyukan kepada mereka. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa Maryam bukan nabiyah. Tetapi bagaimanapun, dengan demikian Maryam mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Maryam alaihissalam mempunyai kedudukan yang tinggi, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 42-45. Wa idh qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, lihat ini baik-baik. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengutus engkau. Lihat, istafa, mengutus. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan salah satu gelar beliau Al-Mustafa, orang pilihan, orang utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Maryam adalah seorang nabiyah, seorang nabi. Tetapi tadi pendapat yang lebih kuat, bahkan ijma' dinukilkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya Maryam bukan nabi. Sesungguhnya Allah telah memilih engkau wahai Maryam, dan mensucikan engkau wahai Maryam, dan memilih engkau lebih utama dibandingkan seluruh wanita sealam semesta sampai akhir zaman. Ini Maryam alaihassalam. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang, apa sebab Maryam sampai mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sebab? Maryam alaihissalam wanita penghuni surga. Jika ibu-ibu ingin tahu, jika ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga sebagaimana Maryam alaihissalam dijamin surga, maka contohlah Maryam alaihissalam. Sebab yang pertama adalah ibadahnya Maryam. Maryam alaihissalam ahli ibadah, ahli di atas sajadah, ahli salat. Ini Maryam alaihissalam.
Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 43, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah yang lama kepada Allah, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sampai-sampai Maryam alaihissalam mempunyai kamar tersendiri untuk beribadah. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, kalau punya kesempatan buat rumah, maka jadikan ada kamar khusus ibu-ibu salat di situ. Semakin tersembunyi ibu-ibu salat di situ, semakin afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang coba kita lihat tafsiran dari ayat ini. Allah tadi berfirman, Uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah yang lama kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Perhatikan ibu-ibu, saya akan bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir, Ammal qunut fahuwa ta'ah fi khushu'. Ketika Allah tadi berfirman, wahai Maryam, kunutlah. Kunutlah. Maksudnya adalah kerjakanlah ketaatan dengan sangat khusyuk. Disebutkan yang arti kunut adalah ketaatan. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa salah satu penyebab Maryam menjadi wanita termulia sealam semesta sepanjang masa adalah karena ibadahnya, bukan karena glowingnya. Ibadahnya. Lihat, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, meskipun tidak mengapa seorang wanita menjaga kecantikan, tapi bukan itu tujuan dan selalu orientasinya itu. Lihat, Imam Al-Auza'i rahimahullah bercerita, rakadat fi mihrabiha raki'atan wa sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'ul asfaru fi qadamaiha radhiyallahu anha. Maryam alaihissalam, beliau beribadah dengan kunut, lama, khusyuk. Bagaimana? Beliau senantiasa berada di mihrabnya, ruku, sujud, berdiri. Saking lamanya berdiri di dalam sholat, keluar dari bawah kakinya nanah radhiyallahu anha. Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah bercerita, sajadat hatta nazala al-ma'ul asfar fi 'ainaiha. Maryam alaihissalam sujud, saking lamanya sujud, keluar air kuning dari matanya. Jadi saya teringat, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah adalah surga. Surga tidak dengan leha-leha. Terutama para perempuan, terutama di zaman yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan para perempuan. Lihat lagi, disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Syaudzab rahimahullah. Beliau bercerita, kanat Maryam alaihissalam taghtasilu fi kulli lailah. Maryam alaihissalam, beliau senantiasa mandi di setiap malam. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menjaga kesucian. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat menjaga kesucian.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab pertama dan paling utama. Ingin mulia di akhirat, sukses di akhirat adalah harus jadi ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sujud. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena sifat iffah yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam. Sifat iffah, sifat kesucian yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesucian Maryam di dalam beberapa ayat. Dalam surat Ali Imran ayat 47, ceritanya ketika Maryam alaihissalam didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian diberikan kabar gembira bahwa Jibril membawa kabar gembira Maryam memiliki anak nantinya tanpa suami, yang disebut dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kemudian Jibril alaihissalam memberitahukan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang penuh dengan berkah. Saat itu Maryam pertama kali apa yang beliau lakukan? Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Kata Maryam, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak? Aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, PR berat ini. PR berat bagi para orang tua terhadap anak-anak kita, terutama yang perempuan. Mungkin kita semangat ngaji sekarang, lihat anak-anak perempuan kita kemana sekarang. Apalagi mereka sudah punya alat komunikasi sendiri, internet tanpa batas, punya kamar tersendiri, kamarnya di dalamnya ada kamar mandi, ingin makan tinggal pesan online, tidak sama sekali bisa terjaga kelakuannya. Hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan hanya mikirkan masuk surga sendiri saja. Anak perempuanmu bawa ke majelis ilmu. Cemberut sedikit, biarin, daripada kita yang cemberut kelak nanti di akhirat. Apalagi dalam urusan pergaulan. Saya perhatikan media sosial setelah COVID hilang ini semakin menjadi-jadi. Bagaimana pergaulan laki-laki perempuan dianggap sangat biasa. Hamil sebelum nikah dianggap sangat biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang bangga sudah tidak virgin lagi. Lihat Maryam alaihissalam, lam yamsasni bashar. Tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menyentuhku. Dan itu disebutkan oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 47 dan surat Maryam ayat 20. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah manusia seorang pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Makanya saya tadi di awal singgung tentang
alternative life. Hati-hati ibu yang punya anak perempuan, punya kamar tersendiri, di dalam kamarnya sudah fasilitas mewah dan secukupnya. Ternyata punya alternative life. Dan itu sekarang jadi ramai dibicarakan oleh anak-anak muda. Apalagi banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung itu. Semakin jual goyangan, mohon maaf, pantatnya, buah dadanya, semakin banyak uang yang dia dapatkan. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya sering mengatakan, tidak ada nikmat yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali kesuciannya. Tidak pernah ada hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah setelah akidahnya, agamanya, keyakinannya, kecuali kesuciannya. Yang di zaman sekarang orang sudah sangat mudah untuk menjual tubuhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengapa Maryam alaihissalam menjadi wanita terbaik sealam semesta sepanjang masa? Karena beliau adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam alaihissalam adalah binti Imran, penghuni surga. Kenapa surga? Karena dia sudah menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya. Lalu kami tiupkan ruh padanya dari ruh kami, dan dia beriman, mempercayai kitab-kitab dari Allah, firman-firman Allah. Nah, ini sebab yang ketiga, Maryam alaihissalam memiliki kedudukan seperti itu karena beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat minal qanitin, dan beliau adalah ahli ibadah. Surat Maryam surat At-Tahrim ayat berapa tadi Bu? 12. Baik. Wanita kedua terbaik sealam semesta sepanjang masa, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada tahun 15 sebelum kenabian. Dan ketika umur beliau 25 tahun, beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha adalah janda 2 kali, baru dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dipoligami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa yang kita bisa ambil dari seorang Khadijah? Kenapa beliau menjadi wanita paling terbaik sealam semesta sepanjang sejarah
sepanjang masa. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Oleh Imam Bukhari, bahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat, perhatikan hadisnya baik-baik. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jibril pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat." Kata Jibril alaihi salam, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah sudah datang menemui engkau. Wa ma'aha ina'un fihi idam au ta'am au syarab. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab." Dan dia sedang membawa kepada engkau makanan, minuman. Apabila dia sampai kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dariku, kata Jibril alaihissalam kepada Khadijah. Siapa Khadijah sampai mendapatkan salam dari Allah, sampai mendapatkan salam dari Jibril alaihissalam? Kemudian yang lebih luar biasa lagi, berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu berlian. Seumur-umur saya belum pernah megang berlian. Ini bambu berlian dan dibuat jadi rumah. Yang menarik adalah sifat rumah tersebut. Kalau kita hidup di rumah bambu mungkin akan bunyi ya. Rek, rek, rek. Karena rumah bambu, bukan rumah beton. Rasul SAW mengatakan, rumah bambu dari berlian, berikan kabar gembira kepadanya sebuah rumah yang terbuat dari bambu berlian yang tidak gaduh di dalamnya dan tidak sulit hidup di dalamnya. Tidak gaduh, tidak sulit. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam beberapa hadis, artinya ini beberapa kali gitu kejadiannya. Jibril datang memberitahukan, pemberitahuannya sama. Basyiru bi Khadijah bi baitin min al-jannah min qasab la saqaba fihi wala nasab. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abi Aufa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kabar gembira kepada Khadijah binti Khuwailid mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu yang tidak sulit hidup di dalamnya dan tidak ada kegaduhan di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya amalan Khadijah sampai beliau mendapatkan yang seperti itu? Jawabannya adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Khadijah sampai mendapatkan itu dikarenakan, perhatikan, ini dijelaskan oleh para ulama ya, saya tidak mengambil sendiri. Dijelaskan oleh Imam As-Suhaili. Ya, saya bacakan perkataan beliau bahwa munasabatu nafi hataini sifatain a'nil munaza'ah wa ta'ab annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat Khadijah taw'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'ah wala ta'ab fi dhalik bal azalat anhu kulla nasab wa anasathu min kulli wahsyah wa hawwanat alaihi kulla asir fanasaba an yakuna manziluha alladhi basyaraha bihi rabbuha bisifah al-muqabilah li fi'liha. Perhatikan baik-baik, maksudnya adalah kenapa Khadijah
mendapatkan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu, berlian, yang tidak pernah hidup di dalam rumah tersebut ada kegaduhan atau ada kesulitan. Karena Khadijah radhiyallahu anha, beliau ketika didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali, beliau tidak pernah untuk mengangkat suara, tidak pernah mendebat, tidak pernah menyulitkan Rasulullah dan langsung masuk dalam agama Islam. Inilah yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha diberikan kabar gembira dengan sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian. Tidak sulit hidup di dalamnya, tidak gaduh hidup di dalamnya. Ya, kenapa? Karena beliau menerima Islam dengan mudah. Pelajarannya bagi kita kalau begitu apa? Maka apabila ada syariat Rasulullah, kerjakanlah tanpa harus menggerutu atas syariat tersebut. Ustadz, ini gara-gara cadar saya sudah 5 kali ngelamar tidak diterima kerja. Gara-gara jilbab lebar akhirnya sulit mencari pasangan. Jadi seakan-akan beragama itu menyulitkan hidup. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan yang kedua, kenapa Khadijah radhiyallahu anha beliau mendapatkan sebuah rumah di surga dari berlian, tidak sulit hidup dalamnya, tidak gaduh hidup dalamnya. Karena lam tarfa' sautaha qattu amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali di depan suaminya. Tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali di depan suaminya, makanya tidak pernah gaduh. Yang kedua, tidak pernah meminta yang sulit-sulit, makanya tidak sulit hidup di dalam rumah tersebut. Nah, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada seorang perempuan, bibinya Husain binti Mihsan, pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya Husain ini, "Adatu ba'lin?" Wahai engkau perempuan, sudah bersuami belum? Kata si perempuan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, aku sudah bersuami. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Lihat Ibu pertanyaan pertamanya. Dan jadikan ini sebagai konsep hidup menjadi istri. Lihat pertanyaan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu, wahai bibinya Husain? Ya, perhatikan sikap, ucapan terhadap suami. Itu konsep menjadi istri yang pertama. Konsep pertama menjadi istri. Bukan konsep menjadi istri yang pertama ya. Nanti ada istri kedua, istri ketiga. Konsep pertama menjadi istri. Bagaimana sikapmu, ucapanmu, penampilanmu terhadapnya. Yang kedua, kemudian si bibi Husain ini menjawab radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Wahai Rasulullah, aku selalu memperhatikan keperluannya sedetil-detilnya, kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Makanya kan suami itu paling suka, ya kemarin kaos kaki yang warna biru ada tulisannya begini, di mana ya? Ya, paling suka istrinya tahu di mana tempatnya. Dan dia paling tidak suka kalau nggak tahu, cari aja sendiri.
Nah, alamat dah tuh. Ya. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslim. Konsep yang kedua, setelah dijawab seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ini konsep kedua, menjadi istri. Bagaimana perasaan suami terhadap istrinya? Senangkah, ridhokah, murkakah, amarahkah, atau yang semisalnya? Saya sekarang berbicara di hadapan ibu-ibu ya. Kalau di hadapan bapak-bapak yang saya hajar. Ya. Tadi saya kepikiran gini, mau nulis status. Betul, istri itu adalah surganya adalah ridho suami. Betul. Tapi suami juga jangan sampai semena-mena terhadap istri. Wah, senang tuh. Ya. Saya pernah punya kajian di Balikpapan. Judulnya adalah contoh kezaliman suami. Yang hadir penuh ibu-ibu semua. Lalu panitia kajian, Ustadz, ini sepertinya ketidakadilan. Bulan depan ganti ya Ustadz. Contoh kedurhakaan istri. Maka konsep yang kedua menjadi istri adalah perhatikan perasaan suami. Perhatikan perut suami, perhatikan kemaluan suami. Karena kalau dua itu sudah dijaga, dipenuhi dengan sebaik-baiknya, niscaya dia akan ridho. Perhatikan ya bagaimana perasaan suami terhadapnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, begitu. Itu adalah wanita yang kedua. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran juga dari Khadijah adalah tidak mudah menjadi istri. Jangan menjadi istri yang panikan. Kan begini ceritanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di umur beliau 40, beliau suka berada di Gua Hira. Lalu didatangi oleh Jibril. Lalu dapat wahyu yang pertama. Lalu pulang ke rumah, beliau takut, gemetar. Aisyah radhiyallahu anha yang menerima suaminya dalam keadaan seperti itu, maka tidak panikan. Suamiku ada apa? Ada apa? Enggak. Ini ada sebagian istri kadang-kadang suaminya dalam keadaan cemberut, kemudian bercerita tentang keadaan kantor. Sepertinya bulan ini gaji dipangkas. Kata sang istri, lah lalu gimana kita makan? Jadi mudah panikan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, enggak. Khadijah ketika melihat suaminya dalam keadaan gemetar, takut. Kenapa takut, Ustaz? Karena kan ini baru pertama ketemu Jibril. Nabi Muhammad SAW mengira itu bukan Jibril. Takut gitu. Maka beliau setelah itu mengerjakan apa yang diminta oleh suaminya. Dathiruni, selimuti aku. Kemudian beliau memberikan sebuah pernyataan setelah suaminya minta pendapat. Kata Rasulullah SAW, khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, istriku, aku khawatir terhadap diriku. Jangan-jangan itu syaitan. Lalu disinilah muncul sifat seorang istri yang menenangkan suami, bukan malah menambah ribut suami. Menenangkan suami. Apa kata Khadijah? Disebutkan dalam kitab sejarah, dalam kitab-kitab hadis.
Ini menunjukkan bahwa perkataan ini perkataan emas. Kalla la yukhzika Allahu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Tidak sama sekali. Engkau wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang menyambung hubungan rahim, suka memberi makan, suka menolong orang, suka memperjuangkan kebenaran. Tidak mungkin engkau akan dihinakan oleh Allah. Maka ibu-ibu, jadilah perempuan istri yang seperti itu, saling tenggang rasa dengan keadaan suami, tidak malah membuat suami tambah mumet, pusing. Tenggang rasa dengan keadaan suami. Suami pulang dari kerja seharian, panas, hujan, keadaan tidak menentu, pulang dalam keadaan wajahnya muram, wajahnya sedih, capek. Jangan cengengesan istrinya. Bang, ke mall ya bang? Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimat. Baik. Yang ketiga. Siapa tadi yang ketiga? Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kepada Adnan, kakek Nabi yang ke-20. Adnan adalah keturunan Ismail alaihi salam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Fatimah binti Muhammad dilahirkan radhiyallahu anha, dilahirkan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Fatimah radhiyallahu anha, beliau adalah ibunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, dua pemuda penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang istimewa dari Fatimah radhiyallahu anha adalah beliau sangat menjaga kesucian. Di antaranya, Fatimah radhiyallahu anha ketika dalam keadaan sakit keras yang mau meninggal, maka datang Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk bertemu agar minta halal dari semua permasalahan yang ada. Karena memang terjadi beberapa permasalahan antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif ingin menemui Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kemudian Fatimah dimintai izin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Fatimah mengatakan, ata'dzanu lahu, kepada suaminya, wahai Ali suamiku radhiyallahu anhu, apakah engkau mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemuiku? Maka kata Ali bin Abi Thalib, na'am, iya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, di dalam cerita ini, hadza min akhlaqiha al-karimah. Inilah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya seorang perempuan tidak memasukkan ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'zan fi baitiha illa biizni zawjiha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang istri tidak mengizinkan seorang lelaki masuk kepada rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, dan itu yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Fatimah adalah seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Tidak mudah-mudah bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram,
tidak mudah-mudah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, terutama di zaman kita, zaman media sosial. Ya, ini ibu-ibu, meskipun ibu kita mempunyai akun Instagram, Facebook, privat, maka kita tidak bisa menjamin yang memfollowers kita adalah laki atau adalah perempuan. Tidak bisa menjamin. Maka saya nasihatkan, ya, sekarang di zaman sekarang ini, kata Syekh Abdul Razak, adalah pemandangan orang melihat maksiat dengan mudah, dengan pemandangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bersyukurlah ibu-ibu yang saudari-saudari muslimah yang mungkin tidak memiliki media sosial, nenek-nenek saya, ya, yang tidak memiliki media sosial, kalaupun punya handphone yang mono, dilempar kucing mati. Bersyukurlah, wallahi bersyukurlah. Ya. Maka hati-hati, meskipun saya pernah mengatakan janganlah menampakkan seorang perempuan menampakkan wujudnya di media sosial, walaupun cuma jempol kakinya. Ini kadang-kadang sudah bercadar, masih berjoget-joget, masih ngambil candid, pura-pura berjalan dari belakang, diambil oleh temannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya pernah punya status, saya katakan ada sebuah sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sangat berharga, lebih berharga dibandingkan wajah cantik, lebih berharga dibandingkan rambut indah, kulit mulus, lebih berharga dibandingkan bodi yang indah, yaitu sifat hishmah. Hishmah adalah seorang perempuan tidak banyak keluar rumah. Seorang perempuan tidak asal berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Seorang perempuan tidak menampakkan dirinya. Bahkan ibu-ibu ada cerita para wanita terdahulu dari para sahabat, mereka tidak keluar rumah kecuali untuk, ini setelah menikah ya, tidak keluar rumah kecuali untuk menunaikan ibadah haji bersama mahramnya. Setelah itu dikeluarkan jenazahnya. Jadi cuma 2 kali dia keluar rumah. Ya memang berat ibu. Dan sebenarnya seorang perempuan itu kan ratu di rumah. Kalau seandainya dia mengatakan kepada suaminya, saya tidak ke pasar, maka suaminya nggak ada urusan, harus sediakan makanan. Nggak ada urusan, harus sediakan makanan. Saya nggak ke pasar, saya nggak bisa, saya yang tidak beli ke supermarket. Dia yang beli, suami yang beli. Enak kan? Enak tuh. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, waktu sudah habis, masih tersisa 2. Nanti dilanjutkan oleh ustaz yang lain lah ya. Asia dengan siapa lagi? Aisyah. Insyaallah, karena waktu sudah habis, sebentar lagi masuk waktu zuhur, saya ingin ada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu? Nah, kalau ada yang langsung boleh kan? Silahkan Bu, Ibu. Nggak apa-apa. Ada yang langsung bertanya? Oke. Jadi yang ditulis-tulis ada ya, Ustaz ya? Iya Ibu. Bagaimana
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita mengeluh di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ghalabna 'alaikar rijal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para lelaki senantiasa bersama engkau dan kami tidak mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu bersama engkau. Faj'al lana yawman min nafsik. Maka jadikan satu hari untuk kami para perempuan. Fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fa wa'adahunna wa amarahunna. Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan janji suatu hari untuk menemui mereka pada hari tersebut dan mengajari mereka. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang terjadi sekarang, seperti ibu-ibu mengadakan pengajian, maka ini tidak mengapa. Ini keluar rumah yang diperbolehkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan Ibu. Ada yang lain? Itu pertanyaan Ustaz. Nah. Ada saudara yang sering pergi reunian, di mana reunian tersebut tidak membawa keluarga. Sudah dinasihati bahwa tidak boleh mudah-mudahan bersama lawan jenis. Kemudian berkilah dengan bahwa di pasar juga bertemu dengan lawan jenis, berbicara mungkin dengan lawan jenis. Jadi bagaimana sebaiknya menasihati Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Inilah yang disebut dengan sifat hishmah, Ibu. Hishmah itu bukan hanya sekedar seseorang tidak berbicara dengan laki-laki, tapi menjauhi yang tidak penting pembicaraannya dengan para lelaki. Ya, itu hishmah lebih tinggi derajatnya dibandingkan hanya sekedar tidak bergaul. Tetapi dia lebih tinggi menjaga kesuciannya, tidak bermudah-mudah. Itu namanya hishmah. Dan biasanya perempuan yang mempunyai hishmah, mereka yang sudah lama belajar agama, tahu arti kesucian, yang seperti itu. Adapun alasan yang dipakai oleh ibu tadi, bahwa di pasar pun kita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, sungguh sangat beda keadaannya ketika reunian. Ya, reunian kita bisa ketawa-ketawa, reunian kita bisa bercampur laki-laki perempuan, sedangkan saat kita di warung, masa kita ngobrol lama? Kan enggak. Paling, bang, beli bang, sudah selesai. Itu pun juga tidak diperbolehkan untuk membaguskan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maksudnya membaguskan adalah tidak boleh berlemah lembut. Ya, Allah berfirman, "Fala yakhda'na bil qaul." Maka janganlah para wanita melemah lembutkan ucapannya. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka orang-orang laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit akan tamak kepada perempuan yang seperti itu. Tetapi kalaupun wajib berbicara, mau tidak mau harus berbicara, qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah ucapan yang baik, yang sewajarnya, tidak melemah lembutkan. Jadi penganalogian bahwa di pasar, di jalan kita pun ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram, berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dengan reunian sangat jauh. Ini namanya dalam bahasa ilmu usul fikih qiyas ma'al fariq. Analogi dengan sesuatu yang kosong, tidak sama. Ya, ketika reunian seseorang bisa bersenda gurau, bisa foto-foto, bisa. Ini masa sama abang-abang gorengan kita foto-foto? Kan enggak. Wallahu a'lam. Nah, silakan Ibu, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan wanita masuk neraka karena salah satunya kufur terhadap suami. Nah,
Pertanyaannya, kalau istri menginginkan suami lebih baik agamanya, mendorong suami untuk mau belajar ilmu agama, dibilangnya tidak mau menerima kekurangan suami, apakah si istri berdosa? Bismillah, walhamdulillah. Ini suami yang tidak tahu diri. Ya. Dan saya pesan kepada, banyak nggak yang perawan di sini? Banyak? Banyak ya? Nah, saya pesan, carilah suami yang ahli agama. Bukan ustadz, bukan harus ustadz, enggak. Tapi ahli agama. Ahli agama itu bagaimana? Yang memang dia faham agama dan mengamalkan agama. Ya, sehingga dia tidak mendapati suami yang seperti tadi disebutkan dalam pertanyaan. Dan pemahaman suami bahwa istri harus menerima kekurangan suaminya kurang agamanya, istri harus menerima, itu keliru. Bahkan yang wajib dilakukan adalah suami harus belajar ilmu agama. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan istri kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsiri ayat ini, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu Islam dan ajari mereka adab-adab keislaman. Nah, ini menunjukkan bahwa suami memiliki ilmu pengetahuan agama. Makanya saya nasihatkan, sebelum itu semua terjadi, maka perhatikan baik-baik bahwa suami atau calon suami kita memang tahu minimal rukun Islam, rukun iman, bukan hanya sekedar hafal ya, tetapi paham betul rukun Islam, rukun iman, dan juga akidah-akidah lainnya. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga tidak terjadi lagi ada seorang perempuan mempunyai suaminya kurang agamanya, lalu sang suami minta agar bersyukur dengan suami seperti ini. Nah, ini cara berpikir yang keliru ini. Bersyukur dengan kekurangan suami. Enggak, wajib belajar kalau gitu. Ya, bukan malah disyukuri. Ini gimana cara berpikirnya sang suami ini? Mau dicubit kayaknya orang ini. Ya. Nah, tafadhali. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu mertua saya pernah menyarankan kami, saya dan suamiku melakukan sesuatu. Kemudian bilang nggak usah pikirin dosa dipikir belakangan. Sekarang kerjakan dulu aja. Sejak itu perasaan saya kepada beliau berubah kurang suka. Apakah saya salah Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Jawabannya adalah, ini siapa? Ibu siapa? Mertua ya, Bu? Iya Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah. Ibu mertua adalah seorang yang merupakan kerabat kita. Dalam artian kita menghormati mereka ada beberapa sebab. Yang pertama karena mereka muslimah, yang kedua karena mereka lebih tua, yang ketiga karena ada hubungannya dengan suami kita. Maka meskipun ibu mertua kita cara berpikirnya seperti itu, tetap kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam artian berbuat baik di sini, tetaplah menunjukkan kepada kebaikan, berbicara, menyambung hubungan, tetap. Ya, akan tetapi apa yang disebutkan oleh ibu mertua memang keliru. Tidak boleh kita tidak memikirkan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan kita berdosa, itu menunjukkan isyarat bahwa kita wajib memikirkan dosa. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi? Waalaikumsalam. Anak seorang janda ditinggal mati oleh suami di usia yang masih muda. Pertanyaan anak, bagaimana anak mencukupi menyikapi tetangga baru anak yang akhir-akhir ini sangat
kurang tentang kehidupan anak. Suka tipu, tipu tentang kehidupan anak. Sampai tetangga anak berbohong pada suaminya kalau suami anak masih hidup. Terkadang anak heran dengan tetangga anak yang sifatnya seperti itu. Mungkin dia takut usahakan anak janda muda bisa. Kalau ibu bertanya solusinya ibu nikah. Ya, nikah, kemudian hilanglah desas-desus itu. Adapun kalau ibu bertanya bagaimana sikap saya kepada tetangga, maka tetaplah berbuat baik. Meskipun kita dalam situasi terzalimi, maka selama itu tidak berpengaruh kepada fisik kita, keadaan rumah kita, ya, tapi mungkin psikisnya terganggu, maka jika ingin mengetahui sikapnya tetap berbuat baik, tetapi kalau perlu dinasihati dengan sebaik-baiknya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa ibu yang janda ini mengetahui bahwa tetangganya seperti kepo dengan dia? Dari mana itu? Nah, artinya gini, lebih baik kita menutup berita dari orang lain, kecuali kalau memang mendengar sendiri dari tetangga tersebut. Karena begini jawaban saya kenapa agak berat, karena kita termasuk orang beriman adalah menjaga hubungan dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarithu." Masih saja Jibril alaihissalam mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira Jibril alaihissalam memerintahkanku untuk memberikan harta waris kepada tetangga. Sampai sekian. Ya, makanya harus dijaga hubungan dengan tetangga. Tetapi kalau memang perlu dinasihati, duduk dengan baik-baik, kemudian ada bukti bahwasanya tetangga ini memang berkata yang buruk, adapun hanya desas-desus, maka anggap tidak ada, karena dia baru desas-desus. Ya, kemudian seorang janda, maka dia wajib menjauhkan diri dari segala macam yang menghantarkan dirinya kepada tuduhan-tuduhan. Salah satunya adalah dengan menikah. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga para jandaisme dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan suami kembali. Dan saya tidak setuju dengan pemikiran sebagian para perawan atau para janda. Entah apa sebabnya, mungkin sebabnya dia, "Ustadz, saya tidak bisa berpaling ke lain hati dari suami yang sudah meninggal. Akhirnya biarkanlah saya menjanda." Atau, "Ustadz, saya tidak bisa menikah lagi karena trauma." Saya tidak setuju dengan pendapat ini. Apalagi kalau ada perawan-perawan yang sudah menetapkan dirinya tidak mau menikah. Ini bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, dengan fitrah manusia. Dan biasa perempuan-perempuan seperti ini, mohon maaf, adalah perempuan-perempuan yang memiliki kecukupan. Ngapain saya lagi punya laki, nanti kayak kemarin lagi cuma numpang hidup doang. Ya, saya sudah aman begini, nyaman sudah. Usaha ada, mobil, rumah ada, sudah semua nyaman. Anak-anak, yang penting dalam pikiran saya seperti itu, kata dia. Ini keliru. Kalau seandainya masih ada masih ada kesempatan untuk menikah, artinya umurnya masih ada, tidak terlalu tua, ya maka menikahlah. Karena itu di dalamnya terdapat keberkahan. Baik itu karena menikah, karena berpisah cerai atau berpisah meninggal. Adapun pemikiran seorang, ini ada cerita menarik begini.
Seorang perempuan bertanya, Ustadz, saya sebelum suami meninggal saat sakit keras, sang suami mengatakan, Dek, kamu harus janji sama saya. Kalau saya meninggal, maka kamu jangan menikah lagi. Saya dalam keadaan seperti itu karena dia sakit keras, saya bingung Ustadz, kata dia. Ini kejadian nyata ini. Saya bingung Ustadz. Maka agar dia tidak sakit hati karena apalagi dalam keadaan sakit keras, saya iyakan. Sekarang dia sudah meninggal Ustaz. Masa idah sudah habis, banyak kumbang-kumbang yang datang. Bagaimana ini Ustaz? Janji saya gimana nanti? Maka apalagi di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajihin atau li akhiri zaujiha. Seorang istri akan bersama dengan akhir suaminya. Berarti nanti kalau saya dengan suami yang terakhir masuk ke dalam surga, bertemu dengan dia gimana Ustaz? Lu ya, nggak nempatin janji ya? Gimana? Ya, maka jawabannya tidak ada kesedihan di dalam surga. Ya, sekarang yang suaminya mungkin poligami dengan ini, kemudian selalu bertengkar, nggak pernah ketemuan, ya, antara istri dengan istri tidak pernah ketemuan, itu di surga nggak ada kesedihan, nggak ada amarah, nggak ada rasa dengki, semuanya senang, ya. Ada seorang suami, istrinya sakit keras. Kemudian sang istri karena saking cintanya kepada suaminya, maka sang istri bertanya, kalau saya meninggal, maka kamu nikah lagi enggak? Sang suami kan enggak mau jawab. Akhirnya kata sang suami, selama tanah kuburanmu masih basah, saya tidak akan menikah. Baik, meninggallah sang istri ini. Ya kan? Sang suami sering ziarah kubur. Pagi-pagi nih ziarah kubur. Pagi basah. Kok nggak kering-kering nih? Apa yang terjadi? Ternyata ketika sore dia berziarah, kan biasanya berziarahnya pagi. Ketika sore berziarah, dia lihat adik iparnya nyiram. Lalu ditanya oleh sang suami, Dek, kenapa disiram? Kakak sebelum meninggal pesan agar setiap hari disiram. Itulah cintanya seorang perempuan terhadap suaminya, ya. Bahkan kadang-kadang bagi seorang perempuan, meninggalnya suami itu masih ringan dibandingkan poligaminya suami. Meskipun sang istri sudah mati, ya. Jadi maka urusan beristri dua itu hanya singa-singa yang masuk di dalamnya. Sahabat saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Ad-Dirjah hafizahullah, beliau pernah berkata kepada saya, kita waktu itu makan-makan bersama para lelaki semuanya. Kemudian beliau bercerita, kalian ini semuanya singa-singa sirkus. Saya bilang kan, Ustadz, meskipun singa sirkus, tapi kan tetap singa. Kata sang Ustadz, tapi tetap sirkus, Din. Maka akhirnya saya katakan, saya bilang kadang-kadang singa asli kadang mengkerut juga dengan singa betina, Ustaz. Ya, artinya tidak ada yang masuk ke dalam situ kecuali orang yang kuat ekonomi, kuat fisik, kuat perasaan. Adapun yang penakut seperti yang berbicara di hadapan ibu-ibu sekarang ini, mungkin tidak masuk ke dalamnya. Baik, ada lagi Bu?
ini Ustaz, cadar Ustaz. Nah, Ya, cadar ini dia baru mau pakai cadar, tapi kadang masih tidak sengaja kelihatan halus. Kadang dibuka ketika acara keluarga makan, apakah dosa? Apakah lebih baik dibuka saja, ambil pendapat beberapa ustaz dan yang cadar itu sunnah? ya. Jazakallahu. Bismillah, walhamdulillah. Maka jawabannya kembali kepada si fulanah, dia mengambil pendapat yang seperti apa. Kalau seandainya dia mengambil pendapat bahwa itu sunnah, maka apa yang dia lakukan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi tidak mengapa. Tetapi tentunya lebih afdal dia istiqamah dengan cadarnya, makan pun bercadar, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahram, meskipun itu keluarga-keluarga, tapi kan sebagian bukan mahram maka tetap bercadar, ya, itu lebih afdal kalau seandainya dia mengambil pendapat sunnah. Dan wallahu alam, untuk di zaman sekarang bercadar lebih ditekankan. Kenapa? Kenapa Ibu? Ada foto, video. Lagi orang seasalnya ngambil candid, ya, ambil seasalnya. Maka lebih lagi ditekankan untuk bercadar. Karena kita tidak tahu. Kadang misalkan nih, sekarang Ibu di ruangan khusus samping kiri saya ini, kemudian setelah itu asalnya di luar bercadar, kemudian masuk ke dalam situ buka cadarnya. Tapi ada beberapa ibu yang ambil foto dan seterusnya. Itu di antara ibu-ibu. Bagaimana kalau seandainya di antara para lelaki? Maka hukum yang dikuatkan, maksudnya dikuatkan di sini adalah dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya, yaitu hukum cadar tidak wajib. Tetapi para ulama bersepakat bahwa bercadar lebih afdal. Bercadar adalah pakaian istri Nabi. Bercadar lebih hishmah dibandingkan tidak. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita mau siap-siap untuk wudhu dan sebagainya bersama karena apa-apa itu tidak terbatas. Apa juga mungkin sampai di sini aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah motivasi. Dan mudah-mudahan motivasi ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Ada hadis yang mana di dalam hadis ini Allah menjelaskan bagaimana manajemen penulisan pahala dari amal saleh dan manajemen penulisan dosa dari maksiat. Lihat hadisnya, riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, thumma bayyana dzalik." Allah menuliskan tata cara penulisan amal saleh dan penulisan dosa. Kemudian Allah menjelaskan, "Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah." Siapa yang bertekad untuk beramal saleh, baru niat dalam hati untuk beramal saleh, lalu dia belum mengerjakannya, maka dituliskan pahalanya satu pahala amal saleh sempurna. Ini belum dikerjakan, baru niat. Maka perbanyaklah niat-niat baik. Ini ibu-ibu yang mungkin belum ada kepikiran saya bisa umrah atau haji karena biayanya mahal, minimal niat. Kalau kita daftar sekarang di Jabodetabek haji, maka kita akan dapatkan, kita bisa dapat antrian 40 tahun. Selama kita sudah berniat, maka setiap tahunnya kita dapat pahala haji sempurna. Ya, niatlah. Fa in amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanat ila 700 dha'f ila adha'afin katsira.
Jika dia mengerjakan niat baik tadi, maka Allah tuliskan pahalanya 10 kali lipat. Dilipatkan menjadi 700 kali lipat. Dilipatkan terus berlipat-lipat tanpa batas. Itulah manajemen penulisan pahala atas amal saleh. Banyak tidak? Banyak. Baik. Lihat sekarang. Manajemen penulisan atas dosa. Man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah indahu sayyi'atan hasanatan wahidah. Siapa yang berniat untuk berbuat dosa lalu dia tidak kerjakan, dituliskan pahalanya oleh Allah 1 pahala sempurna. Niat maksiat tapi tidak dikerjakan, dituliskan pahala oleh Allah seperti orang beramal soleh yang sempurna. Fa in amilaha katabaha Allah indahu hasanatan sayyi'atan wahidah. Kalau dia mengerjakan dosa yang sudah diniatkan tadi, ditulisnya cuma 1. Lihat perbandingan antara penulisan pahala atas amal saleh dengan penulisan dosa atas maksiat. Paham Bu hadisnya? Taib. Yang aneh luar biasa, ini yang menjadi inti pembicaraan saya. Yang aneh luar biasa, nanti ada di hadapan Allah setelah dihisab, setelah ditimbang, maka tetap dosanya lebih banyak. Padahal penulisan pahalanya tadi berlipat-lipat. Mengapa ini dosanya lebih banyak? Padahal penulisan dosa atas maksiat cuma 1. Berarti ada masalah di situ. Apa masalahnya? Ada penghapus. Penghapus apa Bu? Pahala. Apa penghapus pahala? Banyak. Di antaranya kesyirikan. Di antaranya bermaksiat saat sendirian. Di antaranya menggibah orang. Bahkan kadang-kadang yang diribah ustadz. Ustadz Ahmad kayaknya nikah lagi tuh. Ya. Di antaranya macam-macam. Hutang yang tidak dibayar. Kalau ditagih jawaban kuncinya, afwan ukhti. Maaf ukhti gak bisa bayar. Maaf apaan? Bayar. Ya. Ini pada yang hati-hati penghapus pahala. Karena kalau secara hitungan pasti banyak pahala. Jadi itu karunia Allah. Tapi ada nanti di akhirat pahalanya habis. Salah satu sebabnya adalah apa? Mengerjakan penghapus pahala. Semoga pesan ini bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas undangannya dari Majelis Taklim Sakinah Hidayah Sakinah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.